Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendaknya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, nikmat Islam dan iman, dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi dan menunjukkan poin kami dengan judul makalah peradilan dan pelanggaran. Pelanggaran dan peradilan, ini dia tema. Kami dari kelompok 7. Ini nama-nama kami. Ya, dilihat sejelas mungkin ya. Ya, baik. Saya sebagai moderator, saya Nisa Alfisyari, dan teman-teman saya sebagai pemateri ada Winda Sari, ada Rama Syafitri, terus ada Wida Astuti. Ini pemateri ini ya, 3 di bawah. Oke. Baiklah, kita persingkat waktu biar durasi video nggak terlalu banyak. Kita lanjutkan ke pemateri pertama, yaitu Kak Widya Astuti. Kepada Kak Widya, saya persilakan dengan segala hormat. Saya di sini Widya Astuti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM di Indonesia dan juga pengertian dari pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM dikatakan sebagai setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok yang termasuk ke dalamnya aparat negara, baik itu disengaja ataupun dalam bentuk kelalaian, yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok lain yang dianya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan juga benar yang berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan selanjutnya, macam-macam dari pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM di Indonesia dikategorikan ada pelanggaran berat dan juga ada pelanggaran ringan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 7 menyebutkan ada 2 macam pelanggaran berat HAM di Indonesia, yaitu pertama kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu suatu tindakan di mana perbuatan dilakukan sebagai bagian dari sebuah serangan yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu kejahatan genosida. Apa itu kejahatan genosida? Kejahatan genosida yaitu kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, maupun kelompok. Dan selanjutnya yaitu contoh dari pelanggaran HAM di Indonesia. Contoh dari pelanggaran HAM di Indonesia ada beberapa hal, diantaranya yaitu kasus Tanjung Priok 1984, kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur pada tahun 1994, peristiwa Aceh pada tahun 1990, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Barnas tahun 1996, dan peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 1998. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan tentang pengertian dari HAM, contoh-contoh pelanggaran HAM, dan juga macam-macam HAM.
Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu atas nama Windasari. Kepada Windasari dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windasari. Jangan bising. 4. Studi kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965 sampai 1966 dalam sidang pengadilan hak asasi manusia atau People's Tribunal di Den Haag, Belanda. Penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi proses terbentuknya pengadilan. 1. DPR kemudian membahas hasil penyidikan. 2. Komnas Hak Asasi Manusia melakukan penyelidikan. 3. Presiden kemudian mengeluarkan keputusan presiden. 5. Penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ada beberapa. Pertama, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Yang seperti kita ketahui bahwasannya di negara yang saat ini berlaku bahwasannya hanyalah orang-orang yang memiliki uang, maka merekalah yang akan menguasai hukum tersebut. Dengan kata lain, merekalah yang akan menang dari kasus-kasus tersebut. 2. Adanya pandangan hak asasi manusia bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. 3. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia dan di kalangan sipil maupun militer. Peradilan hak asasi manusia di Indonesia. 1. Dasar hukum pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 Ayat 1 berbunyi, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum. 2. Kompetensi pengadilan hak asasi manusia. Pengetahuan kompetensi pengadilan hak asasi manusia adalah sangat penting dan perlu dirumuskan dengan cermat, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kemenangan antara pengadilan hak asasi manusia dengan pengadilan pidana. Baiklah, terima kasih. Pembahasan akan dilanjut oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri dipersilahkan. Saya Rama Syafitri di sini akan melanjutkan materinya, ialah tentang perlindungan korban. Di sini ada dua macam perlindungan yang diberikan. Yang pertama ialah perlindungan fisik. Yang kedua ialah perlindungan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Kemudian selanjutnya, upaya pemerintah dalam penegakan HAM, di mana upaya yang dilakukan pemerintah yang pertama ialah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara, dan Indonesia sangat merespon terhadap pelanggaran HAM internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa negara akhir-akhir ini. Kemudian, upaya yang kedua ialah komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain ditunjukkan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2000 sampai 2004 atau Propenas
dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Upaya yang ketiga ialah pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya ialah peran serta masyarakat dalam penegakan HAM. Sebagai masyarakat, kita juga harus ikut andil dalam proses penegakan HAM, di mana peran serta masyarakat dalam penegakan HAM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1900 tentang HAM, di mana peran serta dalam penegakan HAM dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM. Kemudian, memajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. Selanjutnya, secara sendiri-sendiri maupun kerja bersama-sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Dengan begitu, masyarakat juga ikut andil dalam penegakan HAM tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih untuk makalah yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Itu tadi kita kaji sedikit, yaitu dia ada tentang pengertian hak asasi manusia, gitu kan, memudahkan teman-teman untuk melakukan resume. Yang kedua itu adalah macam-macam pelanggaran HAM di Indonesia. Berikutnya itu adalah contoh pelanggaran HAM di Indonesia, itu udah dipaparkan. Terus yang keempat itu tentang studi kasus pelanggaran HAM tahun 1965 sampai 1966. Lalu selanjutnya itu ada penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Apa sebabnya kok bisa ada pelanggaran, ya kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba aja dia ngelakuin pelanggaran. Dah, kita cuma sampai situ aja. Sekian dari kami. Terima kasih. Saya selaku moderator dan pemateri, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada penonton dan teman-teman semua mohon kami semua dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.